Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ngajarin sesuatu yang tiap hari berubah? Di dunia yang serba cepat ini, gimana kita bisa ngajarin subjek yang terus berevolusi kayak kecerdasan buatan atau AI dan coding? Nah, pendidikan modern itu sekarang lagi beradaptasi, ninggalin cara-cara lama dan mulai pakai cara berpikir yang baru. Yuk, kita coba bedah cetak biru yang lagi dibangun buat para guru di era digital ini. Ini dia tantangan utamanya. Model lama, di mana guru ngomong terus murid dengerin dan ngulang, itu udah usang banget. Apalagi buat bidang-bidang yang butuh inovasi terus-terusan dan kemampuan buat mecahin masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Jawabannya, itu bukan cuma ngasih lebih banyak fakta, tapi mengubah cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Dan untuk ngebahas ini, kita bakal ngintip langsung dari sumbernya, sebuah modul pedagogik buat guru coding dan kecerdasan artifisial di Indonesia. Dokumen ini bukan sekedar teori loh, ini adalah kerangka kerja praktis yang nunjukin gimana para pendidik bisa beralih dari yang tadinya ngajarin hafalan, jadi ngajarin cara berkreasi. Ini soal membangun fondasi baru buat belajar di abad ke-21. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Mengajar di zaman sekarang itu bukan lagi soal mentransfer informasi, tapi lebih ke seni membimbing. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget dalam peran seorang guru. Istilah kerennya itu pedagogi. Seperti yang dijelasin di sumber kita, akarnya itu dari bahasa Yunani yang artinya membimbing anak. Jadi gini, alih-alih seorang guru berdiri di depan kelas terus ngedikte fakta soal for loop, inti dari pedagogi modern itu justru ngasih siswa tantangan coding, terus ngebimbing mereka pas mereka nyari solusi sendiri, biar mereka bisa berpikir mandiri dan jadi pembelajar seumur hidup. Nah, biar bisa ngebimbing dengan efektif, seorang guru itu harus berpegang pada 6 pilar nih. Semuanya dimulai dengan memahami siswa, mereka itu siapa dan gimana cara mereka belajar. Terus, dari situ, baru deh nerapin teori belajar yang paling pas. Tentu aja, guru harus menguasai kurikulum. Tapi yang paling penting, guru harus bisa melihat dan ngembangin potensi unik dari setiap siswa. Ini butuh komunikasi yang luar biasa. Dan terakhir, kemampuan buat mengevaluasi proses belajar secara efektif. Ini nunjukin kalau ngajar itu keahlian yang kompleks, yang butuh pemahaman mendalam soal siswanya, materinya, dan cara terbaik buat nyambungin keduanya. Sekarang kalau tujuannya itu membimbing, terus kita mau bawa para siswa ini kemana sih? Jawabannya adalah ke keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau yang lebih kita kenal sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skills. Nah, visual ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, ada keterampilan tingkat rendah, atau LOTS. Ini pondasinya, mengingat tanggal, memahami definisi, penting sih, tapi itu aja nggak cukup. Di sebelah kanan, kita lihat apa yang terjadi kalau kita membangun di atas pondasi itu. Itulah HOTS. Ini kemampuan buat ngebongkar informasi, menilai benar atau enggaknya, dan yang paling penting, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari situ. Di modul ini digambarin dengan keren banget kalau HOTS itu punya 3 fungsi utama yang saling nyambung. Jadi, ini bukan cuma satu kemampuan, tapi serangkaian kompetensi yang saling membangun satu sama lain buat menciptakan pemikir yang utuh. Coba kita lihat satu persatu. Fungsi pertama itu transfer pengetahuan. Ini jembatannya antara teori di kelas sama praktek di dunia nyata. Belajar itu jadi berarti pas siswa bisa ngambil konsep, misalnya algoritma dalam coding, dan pakai itu buat bikin solusi masalah nyata. Kayak bikin aplikasi simple buat bantu ngelola sampah di sekolah mereka. Selanjutnya, HOTS ini ngubah siswa jadi pemecah masalah. Ini lebih dari sekedar nerapin rumus loh. Ini tentang gimana caranya ngadepin masalah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, nyari tahu inti tantangannya, terus ngerancang solusi yang efektif dan kreatif. Dan fungsi ketiga adalah berpikir kritis dan kreatif. Disinilah siswa belajar buat nggak cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi juga mempertanyakannya. Mereka belajar buat bikin penilaian yang bijak, kayak ngevaluasi etis nggaknya sebuah algoritma AI, terus secara kreatif ngasilin ide-ide yang lebih baik dan lebih adil. Dan ini digambarin dengan sempurna oleh taksonomi Bloom. Coba deh lihat, ini kan kayak tangga ya. Kita mulai dari dasar dengan LOTS, mengingat, memahami, menerapkan. Tapi tujuan akhirnya adalah 3 anak tangga teratas. Dunianya HOTS, menganalisis, mengevaluasi, dan puncaknya adalah menciptakan. Bukan cuma pakai kode, tapi menciptakan aplikasi baru. Bukan cuma paham AI, tapi merancang sistem AI baru. Disinilah inovasi yang sesungguhnya lahir. Jadi, kita udah tahu apa yang harus diajarin, yaitu HOTS. Tapi gimana cara ngajarinnya biar efektif?
apalagi dengan alat-alat modern sekarang. Nah, disinilah kerangka kerja praktis yang namanya TPACK masuk. Komponen pertama dari TPACK itu pengetahuan konten atau CK. Ini dasarnya, seorang guru harus benar-benar jago sama materi yang mereka ajarin. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa nuntun orang ngelewatin hutan kalau kita sendiri nggak tahu jalannya. Yang kedua adalah pengetahuan pedagogis atau PK. Ini seninya mengajar, tahu cara ngejelasin konsep yang susah, cara ngatur diskusi kelas, cara bikin siswa semangat. Ini semua tentang bagaimana cara nyampein ilmunya. Dan yang ketiga, yang krusial banget di zaman sekarang adalah pengetahuan teknologi atau TK. Ini bukan cuma soal tahu cara nyalain proyektor ya. Ini tentang fasih pakai teknologi yang bisa bikin proses belajar jadi lebih kaya, mulai dari platform kolaborasi sampai simulasi AI. Nah, disinilah keajaibannya terjadi pas ketiganya ketemu. Coba kita bedah satu-satu. PCK itu pas pengetahuan konten dan pedagogi nyatu. Kamu nggak cuma tahu soal rekursi dalam coding, tapi kamu juga tahu analogi paling pas buat ngejelasinnya ke anak umur 15 tahun. Terus TPK itu pas teknologi ningkatin pedagogi. Kamu nggak cuma mimpin brainstorming biasa, kamu pakai papan tulis digital interaktif di mana semua siswa bisa nyumbang ide secara real time. Dan terakhir, TCK itu soal milih alat teknologi yang pas buat kontennya. Kamu nggak cuma ngajarin soal sirkuit, kamu pakai simulator sirkuit virtual di mana siswa bisa ngebangun dan ngetes tanpa takut ngerusakin komponen. Jadi, poin utamanya begini, TPACK itu adalah gabungan dari ketiganya. Ini adalah titik ideal di mana seorang guru nggak cuma jago materinya, metode ngajarnya, dan teknologinya, tapi juga paham banget gimana ketiganya saling berinteraksi. Disitulah proses belajar berhenti jadi sekedar hafalan dan berubah jadi pengalaman yang transformatif dan relevan, yang benar-benar nyiapin siswa buat abad ke-21. Oke, mari kita simpulkan. Dengan ngegabungin tujuan yang jelas, yaitu HOTS, dengan kerangka kerja yang kokoh, yaitu TPACK, kita punya cetak biru buat nyiptain jenis pemikir yang dibutuhin dunia saat ini. Kutipan dari sumber kita ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ilmunya itu ya kerangka kerja yang terstruktur, kayak pedagogi, HOTS, dan TPACK. Seninya adalah gimana seorang guru secara kreatif ngegabungin semua elemen ini buat ngasih inspirasi dan ngebimbing tiap siswanya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungin. Apakah kita ngedidik siswa cuma buat ngingat informasi yang udah ada, jadi pemeriksa fakta? Atau kita ngasih mereka kemampuan buat menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan masa depan yang bahkan belum kita bayangin, jadi pembangun masa depan? Cetak biru yang kita bahas hari ini jelas banget nunjukin jalannya ke arah yang kedua. Dan itu adalah jalan yang sangat layak buat kita tempuh.